Untuk menemukan minat baca yang selanjutnya, mungkin kita bisa lebih sering untuk mengoleksi atau membeli buku. Ya, meskipun tidak langsung dibaca, tapi namanya buku itu investasi ya. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga tetap produktif, sehat, dan semangat di masa pandemi ini. Sudahkah membaca sesuatu hari ini? Mungkin membaca status sudah, membaca grup WhatsApp sudah, tapi apakah sudah membaca buku? Nah, kebiasaan ini mungkin sekarang terlihat tidak lazim ya, tidak populer seperti zaman dulu. Kenapa? Karena pada zaman sekarang kita sudah mengenal yang lebih dari buku menariknya, yaitu gadget. Tapi membaca buku terutama itu menjadi hal yang penting. Nah, di episode kedua Ayo Literasi ini, Bu Her akan memberikan opini dan gagasan mengenai pentingnya membaca buku dalam literasi membaca. Literasi membaca secara gampangnya saja kita artikan dengan sesuatu informasi yang kita peroleh bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita peroleh dengan cara membaca. Sejak kecil kita mungkin sudah dicekoki oleh guru-guru kita dengan slogan bahwa membaca adalah jendela dunia, menambah wawasan dengan membaca buku, gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih bergema juga di pikiran kita. Tapi apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini kita meninggalkan membaca. Kenapa kok membaca buku itu penting? Sekali lagi karena memang dari awal saya sudah menginformasikan kalau literasi membaca di Indonesia itu sangat kurang berdasarkan PISA tahun 2018. Nah, selain itu ada penelitian lagi yang dilakukan oleh Riset Digital Marketing tahun 2017 tentang penggunaan gadget, yang ternyata penggunaan gadget di Indonesia itu merupakan 5 terbesar. Kan dilihat dari permintaan atau pembelian gadget itu sendiri dari beberapa negara, Cina, India, Amerika, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia punya gadget, punya smartphone, dan ternyata itu yang mengalahkan buku. Orang lebih senang baca di smartphone daripada di buku, padahal itu lebih bikin pusing gitu ya. Dan saya pun mengalaminya. Membaca bukunya sedikit berkurang karena waktu kita habis untuk menatap gadget gitu. Dan bahkan ketika kita tidak membutuhkan itu, kayak misalnya kita butuh informasi satu gitu kan, sudah kita peroleh tapi kita masih pengen lihat HP gitu. Akhirnya apa? Scroll Instagram, scroll Facebook, yang itu membuat waktu kita terbuang gitu ya. Dan kemudian ada penelitian juga di web sosial per Januari 2017 Indonesia itu ternyata jam menatap layarnya setiap orang itu bisa sampai 9 jam satu hari. Bayangkan jika 9 jam itu kita pakai untuk membaca buku, maka mungkin satu buku itu habis 1 hari dibaca gitu ya. Tapi masyarakat kita lebih senang untuk menatap gadget gitu. Dan saya tidak memungkiri, termasuk diri saya juga, saya masih belajar bagaimana caranya supaya saya mengurangi penggunaan gadget dalam hidup saya sehari-hari. Kemudian ada satu penelitian lagi yang sinkron dengan apa yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang kegemaran membaca. Khusus di wilayah Kalimantan Timur, kegemaran membaca ini sebesar 62,8%. Itu artinya masih ya di atas 50% gitu, tapi belum memenuhi standar gitu ya untuk dikatakan literasi bacanya bagus. Sekarang saya akan memberikan cara bagaimana supaya kita konsisten
membaca buku walaupun tidak setiap hari, tapi ada waktu atau intensitas yang lebih. Cara yang pertama adalah kita harus tersugesti dulu bahwa membaca itu adalah hal yang penting. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa meletakkan buku yang kita miliki, buku apapun itu, di berbagai sudut tempat di mana kita sering ada di situ. Misalnya dalam rumah, kita taruh di kamar, kita taruh di ruang tengah, kemudian di ruang tamu, sehingga kita secara tidak langsung melihat, oh di situ ada buku. Setelah melihat, daripada bukunya nganggur, mendingan aku baca, ya kan? Nah, sugesti itu tadi bisa menumbuhkan minat baca kita. Kemudian, yang kedua, kurangi penggunaan gadget. Ini sangat sulit. Saya mencoba selama beberapa bulan ini untuk melakukan itu juga. Sampai sekarang ada kemajuan tapi belum signifikan ya, karena memang setelah adanya smartphone, gadget ini kita terbiasa menatapnya, kemudian melihat informasi dari situ, melihat berita dari situ, kemudian di situ kita bisa melihat video-video juga, membaca buku juga bisa. Jadi portable gitu ya, praktis dibawa kemana-mana. Nah, untuk mengurangi gadget ini, kalau saya boleh kasih saran, itu sebaiknya gadget itu kita gunakan pada saat memang kita ingin memerlukannya. Contoh, di rekan kerja kan biasa ada grup WhatsApp. Nah, kita biasa aktif pagi sampai siang gitu ya. Jadi ketika pagi mungkin 1 jam kita buka WhatsApp, kita lihat informasi, setelah itu taruh HP-nya atau letakkan di tempat tertentu yang kita tidak bisa menjangkau gitu kan, atau kalau perlu di silent supaya kalau ada bunyi kita tidak tertarik untuk memegang kayak gitu. Kemudian saya kan di rumah ada anak-anak, saya cenderung kalau ada anak-anak bagaimana supaya saya tidak memegang handphone. Jadi saya fokuskan di situ. Ketika saya ada anak-anak, handphone saya taruh di atas lemari supaya saya tidak memegang, anak-anak juga tidak melihat saya memegang, karena secara pribadi saya tidak ingin anak-anak saya ibaratnya kecanduan gitu ya. Gadget itu penting, literasi digital itu bagus gitu, tapi kalau berlebihan dan kondisi anak-anak sekarang belum bisa kita kontrol supaya sebentar saja main gadget itu, jadi lebih baik kita hindarkan. Nah, untuk menumbuhkan minat baca yang selanjutnya, mungkin kita bisa lebih sering untuk mengoleksi atau membeli buku. Ya, meskipun tidak langsung dibaca, tapi namanya buku itu investasi ya. Mungkin ini juga saya belum bisa melaksanakan, tapi alangkah lebih baik kalau saya bagikan dulu. Jadi kita tumbuhkan niat untuk membeli buku. Saat kita scroll di marketplace, biasanya kita melihat peralatan rumah tangga atau kebutuhan anak, kebutuhan suami gitu ya. Sekali-kali bolehlah kita melihat buku-buku apa yang lagi trending, buku-buku apa yang menarik untuk kita, dan kita beli. Setelah kita beli, kita punya, meskipun nggak langsung kita baca, disimpan di rumah, tapi suatu saat nanti pasti kita tertarik untuk membaca dan pasti akan kita baca. Kemudian setelah kita berhasil mulai membaca, kita harus konsisten. Kita bisa menjadwalkan mungkin di hari Sabtu, malam Minggu gitu, kita membaca waktunya setengah jam atau 1 jam. Setiap malam Minggu kita membaca buku 1 jam. Nah, dengan konsisten kita akan menjadi terbiasa, tidak terjadwal gitu. Kalau bagi yang tidak suka dengan rutinitas, ya mungkin bisa ditarget gitu ya, 1 bulan saya harus membaca 1 buku, atau 3 bulan harus saya baca 1 buku. Itu untuk diri kita. Nah, literasi membaca yang kurang ini tentu membuat keprihatinan juga bagi para guru. Kenapa? Karena anak-anak didik ini otomatis juga menjadi kurang membaca, apalagi sekarang daring gitu, mereka lebih leluasa memegang handphone, dan memegang handphone mungkin mereka tertarik untuk main-main gitu ya, main game dan sebagainya, sehingga keperluan mereka untuk membaca buku itu terabaikan. Nah, cara untuk mendorong anak murid kita agar gemar lagi membaca, mungkin untuk guru kepada muridnya, salah satunya adalah dengan membiasakan mereka untuk
membaca setiap hari. Dalam tugas-tugas yang kita berikan secara daring itu, usahakan setiap hari ada membaca. Baca buku halaman sekian, baca buku halaman sekian. Nah, dengan begitu anak-anak akan terpaksa ya, maksudnya karena disuruh gurunya mau nggak mau harus membaca gitu. Dengan begitu mereka terbiasa. Selain itu, guru bisa memberikan tugas untuk membuat sinopsis dari buku yang ada di perpustakaan sekolah atau di pojok sudut baca di kelas untuk dikumpulkan sebagai tugas, bisa mungkin per 1 bulan 1 buku atau per 2 bulan 1 buku ya, dan dituliskan di buku khusus, buku sinopsis. Jujur ini adalah pengalaman saya dulu waktu SD ya. Saya dulu disuruh guru saya untuk baca ke perpustakaan, kemudian setiap sebulan sekali kumpulkan sinopsis 1 buku gitu. Jadi mau nggak mau kita membaca, dan yang kita baca pilihan kita sesuai keinginan kita gitu. Anak-anak bisa diterapkan seperti ini supaya mereka tergerak untuk membaca buku dan mendapatkan informasi dari buku itu. Siapa tahu informasi itu bermanfaat untuk mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.